Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir konstruksi jalan dan jembatan. Kelompok kami ada 4. Yang pertama yaitu Alifah Zaratul Zanah, nomor absen 5. Yang kedua Dimas Koirul Anam, nomor absen 13. Yang ketiga Maulana Ahmad Mujibur Rahman, nomor absen 26. Yang keempat saya Merlin Olivia Javana, nomor absen 27. Di sini kita memiliki peran masing-masing dalam tugas akhir ini. Pada halaman ini terdapat lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Bapak Yunaidi Supriyanto selaku guru pembimbing dan Dimas Koirul Anam selaku ketua tim. Nah, selanjutnya ada deskripsi singkat tentang jembatan Peneleh. Jembatan Peneleh merupakan salah satu jembatan tua dan bersejarah di kota Surabaya. Jembatan yang berada di atas Kalimas ini diperkirakan dibangun sekitar 1900-an oleh pemerintahan Hindia Belanda dan masih berdiri hingga saat ini. Jembatan ini memiliki panjang 47 meter membentang menghubungkan Jalan Peneleh dan Jalan Pahlawan. Jembatan Peneleh dibangun dengan konstruksi besi baja pada bagian tiang dan pagar. Sementara pada bagian trotoarnya menggunakan kayu jati lama. Inilah alasan mengapa saya dan tim memilih jembatan Peneleh. Dikarenakan dari segi material dan bahan masih menggunakan kayu dan pondasinya menggunakan pipa. Serta penyangga lainnya menggunakan material baja. Dan yang paling unik dari jembatan Peneleh ini adalah jembatan tertua di Surabaya dan masih mempertahankan ketradisionalannya. Slide ini terdapat bukti dari keunikan jembatan Peneleh. Yang pertama, jembatan ini dibangun tahun 1900-an sampai 1905. Yang kedua, perkerasannya dimodifikasi dengan aspal, tebal aspalnya 3 cm. Yang ketiga, trotoar masih mempertahankan tradisional yaitu bermaterial kayu. Yang keempat, jembatan ini rata-rata menggunakan material baja. Yang kelima, walaupun mempertahankan ketradisionalannya, jembatan ini secara eksterior terlihat modern. Yang keenam, ternyata selain nama jembatan Peneleh, jembatan tersebut dinamakan Jalan Ahmad Jais. Yang ketujuh, jembatan Peneleh pilar pondasinya menggunakan pipa baja. Yang kedelapan, di bawah perkerasan jembatan ini masih mempertahankan struktur kayu aslinya. Dan jembatan ini masih kokoh hingga saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Pada slide selanjutnya ini, saya akan menjelaskan terkait sketsa gambar jembatan Peneleh. Sketsa gambar sendiri merupakan sebuah gambar 2 dimensi yang dibuat dengan cara digambar manual menggunakan alat tulis sederhana yang dimana nantinya akan berfungsi sebagai acuan atau contoh gambar teknik software. Berikut adalah gambar sketsa hasil survei daripada jembatan Peneleh. Pada gambar pertama, terdapat sketsa layout dari jalan jembatan beserta ukuran, lebar, dan panjang. Jembatan Peneleh sendiri memiliki panjang keseluruhan dengan ukuran 47 meter. Untuk lebar jembatan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu di bagian jalan A yang memiliki lebar pada bagian pertama sebanyak 15,4 meter, lalu bagian kedua 6 meter, dan pada bagian jalan A di bagian pertama memiliki lebar 10,1 meter, lalu 5,8 meter pada bagian kedua, dan terakhir untuk titik tengah memiliki lebar dengan ukuran 5,9 meter. Pada gambar sketsa kedua terdapat denah Jalan Pahlawan dan Jalan Peneleh beserta detail pembatas jalan. Dapat kita ketahui dari denah ini, untuk Jalan Peneleh sendiri memiliki lebar 6,4 meter di sebelah kiri, lalu 8,3 meter di sebelah kanan. Sedangkan untuk Jalan Pahlawan sendiri memiliki lebar 9,3 meter sebelah kiri, serta 11,1 meter di sebelah kanan. Untuk sketsa yang ketiga, yaitu sketsa pondasi dan bagian bawah jembatan beserta ukuran material. Pada pondasi jembatan sendiri menggunakan besi spiral untuk menopang jembatan dengan diameter yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, itu besi spiral menyilang yang digunakan untuk memperkokoh pondasi yang memiliki diameter 5 cm. Yang kedua, digunakan untuk besi memanjang hingga ke dasar air memiliki diameter 20 cm. Dan yang terakhir, besi yang berada di paling atas memiliki diameter sebanyak 30 cm.
Lalu untuk tampak bawah jembatan terlihat pada sketsa menggunakan besi H secara vertikal dan horizontal. Besi H vertikal memiliki panjang 42 cm dan lebar 20 cm, sedangkan besi H yang horizontal memiliki panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Untuk sketsa yang terakhir, ada tampak samping jembatan di mana di sana terlihat pondasi besi spiral sebanyak 6 buah memiliki ketinggian 3,4 meter dari jembatan ke atas permukaan air dan 2,2 meter dari permukaan ke dasar air, dan ada railing jembatan yang terbuat dari kanal L. Selanjutnya ada dokumentasi saat kita melakukan survei pada jembatan Teneleh. Pada foto ke-1, kelompok kami melakukan pengukuran pada tiang pondasi jembatan Teneleh. Yang kedua, kami melakukan pengukuran pada bagian bawah struktur jembatan Teneleh. Ketiga, kami melakukan pengukuran dan pengelompokan jarak dan tebal pada material baja jembatan. Keempat, kami melakukan pengukuran jarak pada tiang pondasi dan penyangga jembatan. Yang kelima, kami melakukan pengukuran kedalaman air hingga ke permukaan air dan permukaan air ke bawah jembatan. Yang keenam, kami melakukan pengukuran lebar jembatan, dan dalam dokumentasi ini sendiri kami juga menggunakan beberapa alat ukur yang berbeda, seperti roll meter untuk mengukur struktur pondasi, railing jembatan, dan trotoar. Lalu menggunakan tali yang sudah disesuaikan dengan ukuran 1 meter dan diikatkan ke batu agar tali bisa jatuh sampai ke dasar air. Serta kita juga menggunakan meteran roda atau measuring wheel untuk mengukur panjang dan lebar dari jalan dan juga jembatan. Berikutnya, pada foto ke-7 kami melakukan pengukuran panjang jembatan. Ke-8 kami melakukan pengukuran pagar dan trotoar jembatan. Yang ke-9 kami melakukan pengukuran lebar jalan B dekat jembatan. Ke-10 kami melakukan pengukuran lebar jalan A di dekat jembatan. Dan yang ke-11 kami melakukan pengukuran trotoar jalan. Dan yang terakhir, yang ke-12 kami melakukan pengukuran pagar pembatas pada jalan dan melakukan penganalisisan hasil survei dari jalan dan jembatan. Untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang gambar kerja yang telah kami buat. Yang pertama ada layout jalan dan jembatan. Kami mengambil jembatan Penele yang terletak di Jalan Ahmad Jais. Jembatan ini menghubungkan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Penele. Selanjutnya ada denah Jalan A. Kami mengambil Jalan Penele sebagai denah Jalan A yang memiliki lebar 6 meter. Di sampingnya terdapat taman jalan selebar 1,5 meter dan drainase selebar 1,2 meter. Selanjutnya ada tampak atas Jalan A. Seperti sebelumnya, jalan ini memiliki lebar 6 meter, taman jalan 1,5 meter, dan drainase selebar 1,2 meter. Kami mengambil Jalan A sebagai potongan jalan. Berikut potongan jalan A. Pada lapisan jalan, terdapat lapisan tanah dasar pada bagian bawah. Di atasnya terdapat pondasi bawah setebal 30 cm dan pondasi atas setebal 22 cm. Di atasnya terdapat lapisan pengikat setebal 14 cm dan ditutup dengan lapisan aspal setebal 4 cm. Pada drainase jalan terdapat tanah dasar, di atasnya dilapisi beton, dan terdapat drainase selebar 1,2 meter dengan tinggi 1 meter, lalu ditutup dengan penutup drainase dan dilapisi oleh lapisan tanah atas. Pada taman jalan terdapat tanah dasar pada bagian bawah, di atasnya terdapat lapisan tanah keras, lapisan tanah lunak, lapisan tanah rumput, dan paling atas terdapat rumput yang dibatasi dengan curb. Baik, sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Koril Anam dari kelas 11 TBB 1 absen 13. Nah, di sini saya sebagai ketua tim dari kelompok 5 tentang tugas proyek akhir DKJJ semester ganjil ini. Baik, sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai tugas akhir ini, yaitu saya terbagi atau terbilang bahwa saya mendapat bagian slide tentang gambar kerja, dan sini saya akan menjelaskan tentang gambar kerja ini. Nah, di dalam gambar kerja ini terdapat ukuran-ukurannya. Nah, di mana gambar kerja ini adalah denah dengan skala 1:100. Nah, di sini
sesuai hasil survei kita mengukurnya sedetail mungkin. Nah, di mana jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 47 meter. Nah, panjang jembatan ini kisaran 47 meter. Nah, untuk lebar sisi kanan yaitu untuk jembatannya kisaran 15,4 meter. Sedangkan untuk lebar kepala jembatan ini kisaran 5,9 meter. Jadi jembatan ini melebar. Tuh. Untuk lebar sisi kiri kisaran 10,1 meter. Untuk kepala jembatan, lebar kepala jembatan ini kisaran 5,8 meter. Ini kemudian di Dena ini kita bisa tahu bahwa panjang lebar jembatan itu kisaran sekian. Baik, selanjutnya. Nah, baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada potongan AA, gambar kerja potongan AA. Nah, seperti tadi sudah kita lihat sama-sama kan ada Dena. Nah, Dena itu kan ada keterangan untuk potongan AA. Jika Dena itu dipotong atau potongan AA maka menghasilkan seperti ini. Nah, ada potongan jembatan, potongan melintang jembatan. Nah, banyak sekali dari detail-detail material jembatannya, kemudian ada material perkerasannya itu. Bisa kalian lihat seperti ini, lapisan aspal kisaran 2,3 cm, kemudian ada lapisan pengikat, ada pondasi atas, pondasi bawah, dan lapisan kayu. Nah, di mana di jembatan Peneleh ini uniknya perkerasannya di bawah sendiri, di atas baja kanal H itu terdapat kayu. Di atas kayu baru pondasi. Nah, itu pondasi jalan itu tadi. Nah, itu yang uniknya. Jadi jembatan Peneleh ini bukan total dibongkar total, tidak, tapi melainkan jembatan Peneleh ini dirombak, kemudian dimodifikasi dengan kayu dan material aspal ini. Tuh. Kemudian ada potongan BB atau potongan memanjang, hampir sama seperti potongan sebelumnya, gambar kerja sebelumnya, melainkan ini potongan memanjang. Yang tadi potongan melintang dan ini potongan memanjang. Sama untuk perkerasan juga didetailkan, dan untuk pagar, kemudian pilar, pondasi, kemudian perkerasan jalan juga sudah didetailkan di sini. Nah, ini adalah merupakan gambar kerja 3 dimensi kami setelah kita membuat namanya gambar kerja 2 dimensi di AutoCAD, maka kita ekspor dan kita membuatnya 3 dimensi di SketchUp. Ini hasilnya daripada jembatan Peneleh. Ya, merupakan jembatan yang unik juga karena jembatannya masih menggunakan keasliannya dan ketradisionalannya. Bisa kalian lihat di sini, ini juga hampir persis dari jembatan aslinya, dari jembatan Peneleh. Tapi di jembatan Peneleh ini, walaupun terlihat ketradisionalnya, tapi dari segi desainnya, dari segi eksterior interiornya itu masih terlihat sangat modern. Tuh. Bisa kalian lihat untuk slide selanjutnya. Nah, di slide ini juga ditampakkan bagian bawahnya seperti ini. Jadi di bagian bawah ini pilar pondasinya menggunakan pipa. Kemudian di atasnya menggunakan baja H. Nah, baja H ini di atasnya lagi ada di bagian bawah perkerasan itu ada baja yang menerus, kemudian di atasnya ada kayu. Di atasnya kayu baru pondasi bawah perkerasan jalan. Nah, itu yang unik atau berciri khas dari jembatan Peneleh ini.
dia menggunakan material baja, menggunakan material pilar pondasi pipa, tapi dia tetap kokoh hingga saat ini. Itu yang menjadi alasan mengapa kita semua ketua dan saya sebagai ketua tim dan kelompok memilih jembatan itu. Di sini ada gambar tampak depannya, dia menggunakan lapisan aspal, perkerasannya menggunakan lapisan aspal, tapi di sini aspalnya yang lebih unik lagi, dia tipis, kisaran 2,3 cm sesudah kami ukur sedetail mungkin. Dan ukuran tebal aspalnya kisaran 2,3 meter. Itu 2,3 cm, mohon maaf. Nah, teman-teman, kita sudah membahas panjang tentang jembatan Peneleh ini, mulai dari deskripsi Peneleh, perkenalan kita, dan lain sebagainya. Maka kita sini membacakan kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis kondisi struktur jembatan, Peneleh saat ini masih stabil dan masih kokoh hingga saat ini. Dan terdapat beberapa bagian yang perlu diperkuat. Nah, ada beberapa bagian yang memang perlu diperkuat, contohnya adalah mungkin dari segi aspalnya ditebalkan dikit lah. Karena ketika ada kendaraan yang melintasi jembatan Peneleh tersebut, maka jembatan itu bergetar. Itu yang was-was lah. Kemudian diperlukan upaya pelestarian. Ini juga penting karena jembatan Peneleh merupakan jembatan yang sudah tua bahasanya dan masih mempertahankan ketradisionalannya walaupun terlihat secara modern. Kemudian meliputi upaya misalnya perawatan, itu juga penting ya, pemantauan struktur itu harus kita, contohnya bagi kita harus memantau dan memperlihatkan bagaimana kekuatan struktur itu tetap kita analisiskan. Penilai tidak hanya penting untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi pengembang infrastruktur masa depan. Nah, jadi fungsinya Peneleh ini bukan hanya infrastruktur semata, tapi pelajaran bagi kita ke depannya. Kemudian ada perbandingan antara metode konstruksi jembatan Peneleh dengan jembatan modern di Surabaya. Juga ada perbandingan jembatan Peneleh ini menurut saya lebih ikonik daripada jembatan-jembatan lain yang ada di Surabaya. Tapi setiap jembatan mungkin memiliki ikoniknya masing-masing. Nah, jembatan ini bermaterial komposit dan teknologi analisis struktur pada jembatan modern memungkinkan sur yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih detail. Jadi jembatan ini dari segi strukturnya sangat kuat, dari segi materialnya juga sangat bagus, dan yang lebih unik tetap mempertahankan keasliannya. Jembatan Peneleh ini merupakan jembatan yang ada di Surabaya, di Peneleh, dan jembatan dikategorikan tertua ya, kisaran dibangun tahun 1900 sampai dengan 1905-an. Tuh. Dan materialnya tetap mempertahankan keasliannya atau ketradisionalnya. Dimodifikasi dengan material modern pada saat ini. Tuh. Nah, baik jika kalian sudah menyimak kita selama dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dan mungkin kalian jika berkenan untuk menjawab pertanyaan ini, monggo silakan untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-soalan yang ada pada PPT ini atau video ini. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Bisa kalian analisiskan sendiri. Nah, baik. Dari sekian presentasi yang kami buat dari awal pengenalan hingga sekarang penutupan. Nah, mungkin jikalau kalian ada saran, sanggahan, kritik, evaluasi, apresiasi, pertanyaan, bisa kalian scan melalui kode QR ini atau melalui link yang sudah disiapkan. Jadi bisa kalian memberi saran atau kritikan atau sanggahan yang berfungsi bagi kita untuk lebih baik ke depannya.
Karena kritik, saran, sanggahan, evaluasi, apresiasi, pertanyaan itu sangat penting bagi kita untuk menjadikan wadah untuk terbaik ke depannya. Hasil yang terbaik untuk ke depannya. Itu sangat penting. Terima kasih. Dan kita lanjut ke slide terakhir. Baik, dari sini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini karena yang di sana sudah milik orang lain. Mohon maaf. Tidak ya. Sampai di sini karena presentasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak, menonton presentasi kami dari awal hingga akhir. Dari kalian mencintai dia sampai kalian mengikhlaskannya. Nggak bercanda ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport kami. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim saya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yunaidi karena sudah memberikan kami kepercayaan untuk mengerjakan tugas ini hingga selesai pada saat ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang bersangkutan dalam proses ini. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada tim saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sukses selalu dan saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.